Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin tentang eh, version control dan juga tentang parsing data pada Laravel. Nah, sebelumnya pada kesempatan sebelumnya kita udah belajar tentang konsep dasar Laravel, bagaimana instalasinya, bagaimana nge-create projectnya dan segala macam, tools-tools apa aja yang kita butuhkan. Dan kita juga udah belajar tentang model view controller atau MVC, bagaimana penerapannya, contohnya apa-apa aja. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal belajar tentang version control dan juga parsing data di Laravel. Nah, dimulai dari version control atau yang biasa dikenal dengan VCS atau version control system. Itu merupakan sebuah sistem yang dimana dapat nge-record atau ngerekam perubahan-perubahan yang ada pada project atau program kita. Nah, jadi dia bersifat real time ya, dari waktu ke waktu. Terus si version control ini dapat memudahkan kita dalam pengembangan project, terutama ketika kita ngelakuin project bersama tim gitu, dalam skala tim. Nah, setiap perubahan dan setiap adanya update itu bakal ada recordnya, bakal ada riwayatnya, dan uh, kita lebih mudah untuk ngembanginnya. Jadi si A, si B kita tahu dia habis ngebuat bagian atau fitur apa, kita bakal ngelanjutin yang mana, atau kita bakal ngerjain apa. Jadi di situ lebih mudah. Oke, nah teman-teman, sebelum kita coba untuk oh ya, sebelumnya untuk tools version control sendiri di sini tuh bakal pakai Git. Bagaimana Git ini cukup umum dipakai ya bagi teman-teman pengembang atau bagi teman-teman programmer. Kita bisa coba langsung akses saja halaman resminya. Kita download dulu si Git ini. We download for Windows. Kita save aja. Oke. Buka dan next, kita lakukan instalasi. Next saja. Next. Kita next saja ya guys, sampai selesai. Oke, finish. Nah, setelah teman-teman berhasil menginstal si Git tadi, teman-teman bisa coba cek dengan ketikkan di terminal atau di komen prompt teman-teman dengan mengetikkan git min version seperti ini. Lalu dia akan muncul git version 2.51.0.windows.1 gitu. Nah, setelah kita berhasil menginstal Git, kita lanjut untuk inisialisasi project kita. Nah, jadi si Git udah berhasil terinstall, kita harus inisialisasi nih, atau kita harus pakai nih si Git itu di project kita. Nah, langsung aja kita ketikkan git init. Oke, initialize empty git repository in bla 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 bla. Nah, udah berubah semua. Nih teman-teman bisa lihat banyak banget yang berubah. Jadi di folder atau di directory project teman-teman bakal muncul warna hijau-hijau kayak gini nih. Nih, ada yang tulisan U, ada titik gini juga. Nah, si U ini maksud untracked ya teman-teman, yang dimana kita sekarang ini ada di master ya. Jadi setelah master itu
alurnya itu ada branch atau cabang. Nah, jadi sekarang kita berada di master, dan si U ini adalah folder atau file yang baru kita buat ya kan. Nah, jadi ini enggak kedetek sama si git-nya karena dia tuh bukan folder bawaan dari Laravel, jadi untracked dan harus kita add ke branch-nya agar si untracked tadi jadi tertrack gitu. Nah, jadi kita sekarang nih lagi di working directory ya namanya. Setelah kita berada pada working directory, kita bakal masukin si file-file kita ini atau folder-folder kita ini ke staging area. Dengan cara gimana? Kita langsung aja teman-teman. Tekan git add. Oke, in the working copy of Oke, nah si file-file yang tadi untracked atau ada logo U-nya sekarang udah berubah jadi A, yang dimana berarti si file-file yang ada pada working directory kita itu udah berhasil kita masukin ke staging area dan siap untuk sebelum itu kita lihat dulu deh statusnya gimana. Kita coba lihat status buat kita ketahui. Oke, di sini muncul nih change to be committed, berarti isi file ini mau kita commit, ada bla 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 user control bla 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 bla, ada banyak banget. Berarti si file-file tadi tuh udah ready teman-teman buat kita commit ya, buat kita final perubahannya. Lalu ini teman-teman bisa ngelakuin yang namanya git reset. Nah, si git reset ini bakal ngembalin semua file dari staging area ke working directory teman-teman. Jadi kayak teman-teman tuh kayak belum pernah ngebuat git add gitu loh, belum pernah ngejalin git add. Tinggal teman-teman ketikkan aja git reset. Nah, kita git status, cek statusnya lagi. Nah, nothing added to commit but untracked file present, use git add to track. Nah, yang file-file A tadi lagi balik ke file untracked atau dengan logo U teman-teman. Nah, oke. Kita bakal coba commit aja kayaknya teman-teman. Semua file-file kita tadi, kita langsung aja buat git add. Titik maksudnya itu semua file ya teman-teman yang ada. Nah, add to commit but untracked file present, use git add to track. Nah, file-file tadi nih yang merah ini tadi itu udah sempat kita add ya, terus kita balikin lagi. Nah, ini dia apa-apa aja filenya. Nah, terus kita bisa coba untuk commit ya teman-teman. Kita bakal coba commit. Sebelumnya kita bakal coba git add dulu semuanya lagi. Oke. Lalu teman-teman, sebelum teman-teman bisa commit, teman-teman pastikan udah punya identitas ya. Dan identitas untuk commit itu harus kita konfigurasikan dulu untuk si git ini. Nah, jadi yang pertama kita buat konfigurasi untuk username. Salah siapa teman-teman? Nah, kita coba masukin aja keyboy. Lalu kita enterkan. Lalu kita lanjut git config min lokal, dan jangan lupa teman-teman untuk selalu gunain lokal dan jangan global biar aksesnya tuh cuma ada di teman-teman ya. Dan saat dilihat juga itu yang bakal muncul sesuai dengan identitas teman-teman yang login gitu atau yang make gitu ya. Tuh, user email misalnya Rizky Desi
enter. Nah, jika sudah, kita coba git config min list. Nah, kita enter aja teman-teman kalau misalnya belum muncul. Nah, di sini ketemu ya user email rizky24si mahasiswa.pcr.id. Username-nya keyboy triple X. Nah, kita enter bisa sampai selesai. Nah, username keyboy bla 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 mahasiswa pcr.id. Ini tuh jadi ini tuh aku sempat buat yang global. Nah, itu kenapa makanya itu yang lokal aja ya teman-teman. Jadi di set ke lokal gitu. Nah, sebenarnya ini bisa kita hapus. Kita bakal coba hapus yang globalnya. Jadi kita pakai yang lokal aja. Nah, jadi kita bakal coba nge-remove yang identitas globalnya. Buat aja rm ini simbol yang di bawah escape /.git config. Coba kita tekan lagi git config min list. Enter. Nah, yang pertama masih ada ya. Nggak tahu nih ini yang oke. Nah, harusnya ini tuh yang lokal ya, bukan yang global. Sedangkan wait. Nah, sedangkan yang gini tuh, ini yang global. Nah, tadi kita masukin yang lokal itu seperti ini ya. Ini yang lokal dan ini yang global. Oke. Jika sudah, teman-teman bisa tekan Q untuk quit atau exit. Nah, lanjut kita commit nih teman-teman. Kita ketikkan aja git commit. Ini nih tadi kan kita ada di staging area. Nah, sekarang ini kita bakal coba buat dia masuk ke lokal repository atau lokal repo. Nah, yang biasa disebut dengan proses commit, dan ini dia git commit. Dan langsung aja coba kita commit. Kita buat di sini dokumen desa admin v.1. Oke, kita enterkan aja. Nah, udah berhasil. Create mode bla 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 bla. Nah, kita bisa coba lihat lognya. Nih, author keyboy bla 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 bla. Nih. Git log commit headnya sekarang ada di sisi master ya, yang dokumen desa admin v1. Misalnya nih, kita mau nampilin lebih ringkas lagi, kita bisa coba pakai git log min one line. Dia bakal langsung tampilin kayak gini, dokumen desa admin v1. Nah, terus misalnya kita bakal atau mau ngelakuin perubahan lagi ya teman-teman. Kita bisa misalnya ngelakuin coba di controller deh. Kita ngambil controller, misal di sini ada nih tahun 2018, misalnya mau kita ubah jadi 2017. Kita save jadi M yang artinya modified. Nah, setelah udah kita add lagi teman-teman. Nah, jadi paham ya konsepnya. Kita add lagi. Kita coba git status. Tuh. Ada di on branch modified yang admin controller. Nih, admin controller kita ubah tadi di bagian isinya sebuah data array. Langsung aja kita commitkan lagi. Itu udah oke ya, udah sesuai ya.
apa yang barusan kita ubah atau kita modified. Dan sekarang kita coba copy lagi, kita buat dokumen desa perubahan data, misalnya data 10, perubahan data 10, perubahan data dokumen 10. Kita enter. Nah, one file change, one insertion, and one deletion. Nah, bisa langsung kita coba cek lagi dengan cara kita bisa cek lagi dengan cara git log min one line aja. Tuh, sekarang si master kita itu ada master kita atau head kita itu berada pada master, yaitu perubahan terakhir kita yaitu berada pada dokumen desa perubahan data dokumen 10. Nah, semisal teman-teman mungkin mau balik lagi misalnya untuk ke versi mana, teman-teman bisa pakai namanya git checkout. Misalnya teman-teman pengen lanjut atau pengen balik ke bagian dokumen desa admin v.1 gitu, yang sebelum data dokumen 10-nya diubah. Teman-teman bisa coba langsung aja ketikkan git checkout terus ID-nya teman-teman. Nah, pas kita lakuin perintah log tadi kan ada ID nih ID-nya. Teman bisa ketikkan aja ID-nya. Dan karena untuk si version pertama tadi itu di awal dan dengan ID segitu, nah kita coba kopikan, kita enter. Oke, head is now. Nah, kita coba git log lagi, git log one. Nah, sekarang kita ada pada dokumen desa admin v1. Berarti versi atau versi dari aplikasi kita atau dari program kita itu balik lagi ke awal yang di v1. Nah, teman-teman bisa lihat dokumen yang tadi aku ubah itu balik lagi. Nah, yang ini Permendagri nomor 20 dari awal tahun 2017 jadi tahun 2018. Balik lagi maksudnya ke 2018. Itu kalau misalnya teman-teman mau misalnya mungkin ada yang ketinggalan atau mungkin ada sesuatu gitu kendala, teman-teman bisa langsung balik ke version yang teman-teman inginkan dengan menggunakan perintah checkout. Nah, oke, itu untuk penggunaan git. Mungkin kita cobain contohin satu lagi kali ya. Nah, misalnya kita bakal ngelakuin perubahan pada apa ya? Nih, riwayat ID misalnya. Riwayat ID kita buat di sini 11. Kita save, dia akan berubah jadi modified si file admin controllernya. Buka terminal lagi. Kita buka terminal. Lalu misalnya kita buatkan git add. Oke, git add udah. Lalu teman-teman nggak perlu inisialisasi lagi ya, karena ini udah di init dari awal, jadi initnya perlu sekali doang, cukup sekali doang. Nah, git add, kita coba lihat status head detached bla bla change to be committed yang di admin controller. Nah, ada perubahan lagi modified. Langsung aja kita git commit. Misalnya kita buatkan di sini dia itu perubahan ID. Perubahan ID dokumen, riwayat dokumen. Enter kan. Bla 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 bla. Nah, kita git log lagi. One line. Nih, sekarang head kita ada di perubahan
ID riwayat dokumen desa admin VF1. Nah, semisal nih, sebelumnya kita tadi udah ngelakuin perubahan nih pada dokumen laporan pertanggungjawaban yang di Permendagri nomor 20 tahun 2018. Nah, si cekcode ini bisa lagi kita pakai untuk balik ke versi yang itu tadi, yang sebelum itu tadi. Kita cobain ya teman-teman. Jadi di version kedua kita yang dulu itu bisa kita restore. Oke, kalau nggak salah ini ID-nya. Dokumen desa perubahan data dokumen 10 ya. ID-nya ini. Oke, nah kita lihat balik ke 2017 di sini. Terus si riwayat ID tadi berubah jadi 10. Kita coba lihat ya. Git log in one line. Dan ya, head kita di attach to dokumen desa perubahan data dokumen 10. Tuh teman-teman. Mungkin ya seperti itu untuk penggunaan Git sebagai version control system. Selanjutnya aku bakal coba demonstrasiin aplikasi atau program website yang aku buat sesuai dengan studi kasus kelompokku, yaitu dokumen desa, dan aku menghandle bagian admin. Langsung aja kita coba lihat apa sih yang kita buat teman-teman. Dan sebelumnya pastikan untuk server teman-teman itu nyala Apache dan MySQL-nya. Tekan aja pplt serve running, kita akses. Nah, ini adalah halaman home atau halaman dashboard awalnya, halaman home-nya ya, halaman main-nya. Di sini ada navbar dengan tulisan dashboard docdesku atau dokumen desaku. Lalu di sini ada card yang menampilkan dua data dokumen dan riwayat, di mana masing-masing berisi atau menampilkan total dokumen dan total riwayat. Lalu ada di sini ada dua buah button link yang bisa kita tekan. Kita bakal coba akses kedua-duanya satu-satu. Nah, jadi dia bakal ngakses ke tabel masing-masing data. Di sini kita akses dokumen, dia bakal nampilin tabel dokumen gitu. Kita coba ke riwayat, dia bakal nampilin tabel riwayat seperti ini. Nah, lalu kita bakal coba tambah riwayat. Nah, karena datanya itu masih statis ya teman-teman, data dummy juga, si tombol aksi yang ada seperti tambah riwayat atau edit hapus CRUD-nya itu masih bersifat statis, hanya mengirimkan sebuah notifikasi. Belum ada data yang berubah, tidak ada perubahan. Tapi di sini kita bisa lihat jika kita tambahkan, data berhasil ditambah. Jika kita edit bakal munculin alert data berhasil diedit. Dan jika kita hapus bakal munculin alert data berhasil di delete. Seperti itu juga untuk halaman dokumen. Data berhasil ditambah, edit, data berhasil diedit, dan lalu hapus, data berhasil di delete. Nah, ada di sini ya. Oke, lanjut teman-teman, kita bakal coba bedah source code kita. Oke, dimulai dari directory file kita dulu. Untuk si controller, aku di sini itu ada satu controller dengan nama admin controller. Lalu untuk view-nya di sini ada 3 dokumen, view dokumen, view main, dan view riwayat. Nah, seperti yang udah teman-teman lihat tadi, aku tuh nampilin dokumen dan riwayat. Untuk roots sendiri itu, nah ini roots-nya. Jadi ada roots default, ada roots riwayat, dokumen, create, update, delete, dan dimana semua roots-nya itu nge-akses atau makai admin controller. Di sini udah kita inisialisasikan juga.
udah kita definisikan juga. Nah, untuk default sendiri itu aku makainya function index. Function index sendiri kita bakal coba buka admin controller. Function index sendiri itu dia bakal nge-parsing data dokumen riwayat ke halaman main, ke review main. Variable datanya bakal diparsing ke main gitu. Kita coba buka mainnya. Nah, ini tadi ya card untuk nerima data tadi. Di sini ada cetak untuk data variabel dokumen, di sini ada untuk cetak data variabel riwayat. Nah, sama seperti pertemuan atau kesempatan kita sebelumnya, itu bagaimana cara parsing data itu sama, mirip-mirip gitu. Kita parsing data, terus si variabel ini, dua ini kita parsing ke view main. Lalu kita ambil dengan format yang seperti sebelumnya tadi, seperti ini. Ini. Nah, lanjut ada riwayat, dia nampilin function show nih, dokumen juga nampilin function show. Di function show yang aku sendiri itu aku ngeparsing data. Di sini ada variabel dokumen dan juga variabel riwayat dengan isi data array, yang dimana isinya bisa seperti yang teman-teman lihat, ada beberapa data. Dan di sini di sini itu ada request. Nah, fungsinya itu dia tuh bakal nge-request segmen 1. Nah, apa maksudnya? Jadi segmen 1 di sini itu penggalan atau bagian dari URL kita. Jadi si segmen 1 itu berarti maksudnya penggalan atau bagian segmen pertama pada URL kita. Nah, karena kita coba buka dokumen ya. Karena URL kita ini nampilin dokumen dan ini merupakan segmentasi pertama atau bagian atau penggalan pertama, dia ngambil lalu dia masukkan nilainya ke variabel parameter. Lalu kita di sini buat kondisi ya teman-teman. Apabila parameter itu menangkap segmentasi URL segmentasi itu bernilai, ini kan segmentasinya dia udah ngambil nilai dari URL kita, masuk nih ke sini nih ke variabel parameter. Nah, apabila si variabel parameter ini bernilai dokumen, dia bakal parsing data dengan nama docdes dengan value itu kita ambil dari array dokumen tadi, array variabel dokumen yang berupa array. Lalu dia bakal nge-return ke view dokumen. Nah, terus juga berlaku sama untuk else-nya. Di sini aku nggak buat untuk khusus untuk parameter riwayat. Jadi aku buat else kan aja. Si data docdes itu value-nya adalah nih variabel yang isinya array tadi. Nge-return ke view riwayat gitu. Kita coba bisa lihat view kita. Nah, di sini ya kita gunain for each karena udah datanya berupa array, kita gunainnya for each ya teman-teman. Riwayat ID, dokumen ID, tanggal, uraian perubahan dan versi. Ada ini juga banyak ya teman-teman. Nah, ini ada tampilan stylingnya untuk tadi ya, untuk tabel dan lain sebagainya dan button. Apalagi ya, lalu itu aja sih, karena si data tadi berupa array itu tadi. Nah, cara nampilin itu pakai loop ya, pakai for each, pakai looping. Jadi datanya itu bakal loop terus jadi dia bakal tampil semua si arraynya gitu teman-teman. Lanjut itu ada update dan delete, pakai function update dan destroy. Kita coba cek update dan destroy kita.
return redirect atau dia bakal balik direct ke ini default page kita dengan message success, lalu data berhasil diedit, data berhasil di delete. Sama juga halnya untuk data berhasil ditambahkan. Nah, ini berada pada ini itu letaknya di sini nih. Nih. Create tadi, create function create. Nah, jadi untuk function create, update, delete itu dia nge-redirect atau apa ya? Mengalihkan atau mengalihkan ulang ke halaman home dan menampilkan alert notifikasi bahwa perubahan atau ada suatu perubahan yang berhasil kita lakukan gitu teman-teman. Dan untuk parsing data sendiri ya seperti inilah strukturnya. String data ya kan, kurung siku, namanya apa, datanya apa, di return dengan jangan lupa parsing si variabel data di setiap kita mau parsing data. Lalu untuk datanya sendiri itu ngambil dari nama variabelnya. Nih nama variabelnya ngambil dari nama ini dan ini gitu. Nih teman-teman bisa lihat untuk ya data yang aku punya seperti ini. Jadi aku ngambilnya tuh array ya teman-teman. Makanya tadi untuk nampilin itu pakai loops. Oke, mungkin itu aja sih tentang file control system dan juga parsing data. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.